Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Firda Widya dengan NIM 210304264. Hai, saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi guna untuk memenuhi tugas atau UTS dari Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Iqbal Ahmad, SEMM. Untuk itu teman-teman ikutin terus ya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, inilah kampus kami, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah teman-teman, alhamdulillah saat ini Universitas Muhammadiyah Riau menduduki peringkat pertama untuk perguruan tinggi swasta terbaik se-Provinsi Riau, peringkat pertama untuk perguruan tinggi swasta dan PTN terbaik wilayah LL Dikti yaitu Provinsi Sumbar, Riau, Kepulauan Riau dan juga Jambi, dan peringkat ke-59 untuk PTN serta PTS nasional. Nah, lalu apa sih kelebihan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus kami? Yang pertama, semua program studi yang ada di kampus kami sudah terakreditasi B oleh BAN PT. Yang kedua, lokasi kampus yang strategis yang terletak di tengah-tengah kota sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Yang ketiga, adanya tenaga pendidik atau dosen yang sudah profesional. Yang keempat, memiliki jaringan kerjasama yang sangat luas. Yang kelima, kurikulum yang berbasis Islam kemuhammadiyahan. Yang keenam, yaitu kemudahan akses dalam proses administrasi atau dalam proses pembelajaran secara online 24 jam kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu fasilitas lengkap yang terdiri dari fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, fasilitas pembelajaran, ibadah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Apa alasan memilih prodi manajemen? Alasan memilih prodi manajemen. Nah teman-teman, alasan saya memilih prodi manajemen karena merupakan salah satu jurusan atau prodi terfavorit di kampus kami. Jadi prodi manajemen itu merupakan salah satu program studi favorit yang diambil oleh mahasiswa karena setiap tahunnya itu jumlah mahasiswa yang mengambil program studi manajemen itu sangatlah banyak dibandingkan dengan prodi-prodi yang lainnya. Selanjutnya, alasan saya dalam memilih program studi manajemen itu karena yang ada dalam pikiran saya itu dan menurut survei dan beberapa yang udah kita tahu ya teman-teman, jadi program studi manajemen itu memiliki prospek kerja yang sangat luas ke depannya. Jadi kita ingin memiliki bisnis, ingin menjadi seorang pengusaha. Jadi di dalam prodi manajemen itu diberitahu cara menjadi pengusaha yang baik, cara di digital marketing yang baik itu gimana, dan cara membuat bisnis kita itu bisa dikenal oleh masyarakat itu gimana. Sedangkan jika kita tidak ingin menjadi pengusaha, contoh kita pengen jadi manajer atau direktur di sebuah perusahaan besar. Nah, dalam prodi manajemen ini diberitahu cara menjadi pemimpin yang baik. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi pengusaha atau menjadi pemimpin yang baik nantinya, jurusan manajemen ini merupakan jurusan terbaik sebagai bekal kita untuk kedepannya. Nah teman-teman, kita kuliah di program studi manajemen ini bukan hanya bisa membekali kita untuk menjadi pemimpin yang baik atau menjadi pengusaha yang sukses nantinya. Tapi jika kita tidak menjadi pengusaha ataupun manajer atau direktur dan segala macamnya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun program studi manajemen ini atau manajemen ini sangatlah penting. Contohnya dalam memanage waktu yang baik dan benar, mengatur keuangan yang baik yang benar itu bagaimana, serta menjadi seseorang pribadi yang jauh lebih baik itu bagaimana, itu bisa didapatkan di program studi manajemen ini. Jadi program studi manajemen ini bukan hanya bermanfaat untuk dalam karir dan pekerjaan kita teman-teman, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun manajemen sangatlah penting dan perlu untuk kita pelajari. Oke? Nah, dalam video ini ada 4 bab yang akan kita bahas ya teman-teman. Bab pertama yaitu ada pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi serta sistem informasi. Nah, yang kedua yaitu ada perangkat keras komputer dan juga perangkat lunak komputer. Bab yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen serta sistem penunjang keputusan. Dan yang keempat, bab 4 yaitu pengertian data, informasi, dan pengetahuan.
Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian teknologi informasi. Nah, teman-teman, ada banyak sekali pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut McKeown pada tahun 2001, ia berpendapat bahwa teknologi informasi ialah suatu teknologi yang memiliki acuan pada suatu teknologi yang memiliki kegunaan seperti menggunakan, menukar, atau menyimpan apapun, serta dapat membuat informasi yang sebanyak-banyaknya dalam bentuk yang bermacam-macam bentuk. Nah, sehingga dapat disimpulkan ialah teknologi informasi adalah suatu bentuk teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan serta menyebarkan suatu informasi. Nah, teman-teman, sangat perlu adanya teknologi informasi. Nah, apa sih manfaat dari teknologi informasi ini? Nah, banyak sekali manfaat-manfaat serta kegunaan dari teknologi informasi seperti yang rasakan pada saat ini, teman-teman. Nah, dari semua kegunaan serta manfaat dari teknologi informasi, ada beberapa manfaat yang dapat saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu lebih mudah dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Yang kedua yaitu proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik dan tidak lagi secara manual, teman-teman, karena zaman sekarang itu semakin mudah dan canggih. Dan yang ketiga yaitu mudahnya akses terhadap suatu informasi. Yang keempat, pekerjaan bisa dilakukan secara daring dan kapanpun itu serta dimanapun. Yang kelima, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Nah, teman-teman, sekarang gak ada lagi tuh yang namanya tes atau ujian menggunakan kertas, menggunakan pulpen ataupun pensil secara manual. Sekarang di mana-mana ujian pun menggunakan komputer. Benar kan? Nah, teman-teman, selain beberapa manfaat tersebut, ada penyebab nih mengapa teknologi informasi itu sangat penting dapat kita rasakan. Yang pertama yaitu adanya tekanan akibat dari persaingan bisnis. Nah, teman-teman, sangat-sangat ketat dan sangat-sangat besar sekali persaingan di dunia bisnis. Dan apabila kita tidak mengikuti teknologi informasi yang semakin maju, maka kita akan tertinggalan. Yang kedua, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap lebih cepat, karena dengan adanya teknologi informasi, segala apapun bisa dilakukan dengan cepat dan juga mudah. Yang keempat, yaitu pengaruh globalisasi. Nah, semakin canggihnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, kita juga harus bisa bersaing dengan siapapun. Karena dengan adanya perubahan teknologinya semakin maju, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, itu pastinya akan lebih mempermudah pekerjaan kita. Nah, untuk itu kita juga harus berpartisipasi, kita harus juga ikut peran dalam perkembangan zaman, karena jika tidak, maka kita akan tertinggal. Selanjutnya ada sistem informasi. Nah, teman-teman, apa sih sistem informasi itu? Menurut Sid pada jurnal Computer and Business Volume ke-7 pada tahun 2013, beliau berpendapat sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi sebuah sistem itu adalah suatu elemen-elemen yang digabungkan menjadi suatu bentuk sehingga bisa menghasilkan hal atau informasi yang ada pada saat ini. Nah, pastinya ada dong peranan dari sistem informasi. Apa sih peranan dari sistem informasi tersebut? Peranan dari sistem informasi ada banyak sekali, teman-teman. Nah, di sini kita akan menyebutkan ada 3 peranan sistem informasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu sistem akademis berbasis website. Nah, yang dapat mempermudah kita untuk mengakses dan terkait dalam informasi-informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, sistem pemerintahan yang berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui jaringan internet. Yang ketiga, yaitu sistem pertukaran data digital. Dengan menggunakan komputer, gadget, handphone, kita dapat bertukar data secara cepat. Nah, teman-teman, jadi itu ya materi tentang teknologi informasi, peranan teknologi informasi, serta sistem informasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu perangkat keras komputer serta perangkat lunak komputer yang sering kita sebut dengan hardware dan juga software.
pertama ada hardware atau perangkat keras komputer. Komponen hardware atau disebut dengan perangkat keras komputer yang di dalamnya terdapat input dan juga output. Apa sih input dan juga output? Input adalah suatu perangkat masukan yang di dalamnya berfungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Sedangkan output adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan informasi. Jadi bisa disimpulkan kalau input itu masukan ya teman-teman, sedangkan output itu ialah pengeluaran atau suatu hal yang menghasilkan suatu informasi ataupun data. Nah, ada beberapa contoh perangkat input dari perangkat keras komputer ini. Ada banyak teman-teman, ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon, dan juga lain-lain. Nah, dari beberapa perangkat-perangkat tersebut pasti memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, keyboard, perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan juga masukan-masukan yang lainnya. Yang kedua ada mouse, perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer secara efisien. Nggak pakai mouse juga nggak apa-apa sih, cuman kalau pakai mouse itu lebih efektif aja dan lebih efisien. Yang selanjutnya ada mikrofon, perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Dan yang terakhir ada scanner, perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Jadi, jika sesuatu itu memiliki barcode atau ada scan QR, jika ada scanner itu kita tinggal scan, lalu kita akan melihat si komputer tersebut menghasilkan data ataupun gambar. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer. Apa sih perangkat lunak komputer? Perangkat lunak komputer adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Nah, software atau perangkat lunak ini bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Ya, seperti dia tuh berbentuk aplikasi, website, ataupun yang tidak ada wujudnya teman-teman, tidak berbentuk fisik namun dia ada. Nah, contohnya seperti aplikasi yang sering kita gunakan ya dalam sehari-hari seperti perangkat lunak sistem informasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, serta bahasa pemrograman. Nah, selain perangkat keras dan juga perangkat lunak komputer, juga ada nih unit sistem dan juga perangkat komunikasi. Unit system adalah suatu perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit system yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan juga memori. Dan selanjutnya ada perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi ialah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi maupun data baik melalui PC atau komputer maupun melalui perangkat mobile seperti gadget atau handphone kita. Nah, salah satu contohnya adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada komputer. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan di level manajemen serta sistem penunjang keputusan. Nah teman-teman, pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang sehingga terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Nah, semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Nah, keputusan menjadi 3 tipe nih teman-teman. Yang pertama ada terstruktur, yang kedua ada setengah terstruktur, dan yang ketiga ada tidak terstruktur. Nah, yang mana sih dari ketiga tipe keputusan ini yang baik buat kita? Yang pertama ada keputusan terstruktur. Nah, keputusan terstruktur ialah sebuah keputusan yang rutin sehingga dapat membuat sebuah program penyelesaian. Nah, keputusan jenis ini teman-teman sering terjadi dan sering dilakukan oleh pelaku-pelaku manajemen pada tingkat bawah karena mereka masih baru, sehingga mereka membutuhkan suatu hal atau strategi pengambilan sebuah keputusan yang bisa membuat hasilnya menjadi lebih baik nantinya. Jadi diambillah
tipe pengambilan keputusan ini, yaitu tipe pengambilan keputusan terstruktur. Yang kedua, yaitu ada setengah terstruktur. Nah, setengah terstruktur ini merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur serta keputusan yang tidak terstruktur. Jadi, mereka itu 50% di terstruktur, sedangkan 50% lagi tidak terstruktur. Jadi sehingga disebut dengan setengah terstruktur ya teman-teman. Keputusan ini umumnya bersifat rumit serta agak sedikit sulit sehingga membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga ada tidak terstruktur. Nah, keputusan yang tidak terstruktur ini teman-teman, keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas karena perusahaannya itu udah perusahaan yang besar sehingga sangat sulit untuk mengatur sebuah perusahaannya nih. Sehingga karyawannya pada sibuk semua, ada yang sibuk menghandle pekerjaannya masing-masing, ada yang sibuk dengan hal-hal lain sehingga sebuah keputusan ini tidak lagi dibicarakan, dirundingkan sehingga sebuah keputusan itu tidak lagi terstruktur. Sehingga inilah yang terjadi. Apa yang diinginkan kadang tidak tercapai, apa yang diinginkan kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena tidak adanya struktur yang tepat yang dilakukan oleh mereka. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua ada manajemen menengah, dan yang ketiga ada manajemen operasional. Apa sih manajemen puncak, menengah, serta operasional itu? Nah, manajemen puncak ialah manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil yang memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu manajemen yang menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dari sebuah perusahaan itu. Yang ketiga ada manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian seperti apa saja kegiatan yang dilakukan dalam hari tersebut, biaya apa saja, dan segala macamnya yang menyangkut dalam operasional dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan atau yang sering disebut dengan DES, yaitu Decision Support System, adalah merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Nah, sistem penunjang keputusan ini dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, serta perencanaan. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tangan manusia nih teman-teman, yaitu kombinasi dari keduanya. Misalnya seperti perangkat-perangkat komputer, segala fasilitas perusahaan yang dapat membantu atau menunjang dari kerjaan manusia yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut atau karyawan dalam perusahaan tersebut. Jadi sistem penunjang keputusan itu segala sistem yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan mereka, baik berupa komputer atau maupun itu dari manusianya itu sendiri. Materi selanjutnya ada data, informasi, serta pengetahuan. Nah teman-teman, apa itu data? Apa itu informasi dan apa sih pengetahuan itu? Nah, di sini kita akan bahas pengertian serta bagian-bagian dari hal tersebut. Yang pertama ada data. Data dalam komputasi ialah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, yang dapat berupa subjek atau subjek itu bisa berupa subjek tunggal maupun subjek plural ya teman-teman, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Oleh karena itu, data tersebut merupakan bentuk informasi yang udah komplit nih, yang udah kita dapatkan sehingga dapat dicerna dengan baik oleh manusia. Nah, contoh data dapat berupa seperti lembar absensi mahasiswa atau perkuliahan, karena dengan adanya data absensi dari seorang dosen itu kita dengan mudah bisa melihat ada nggak ya nama kita di situ yang bermasalah, atau ada nggak sih absen yang izin, telat, sakit, ataupun
segala macamnya, di situ akan terlihat jelas secara rinci bahwa data tersebut bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan secara efisien. Yang kedua yaitu ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi tersebut dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, teman-teman. Jadi, sebuah informasi apabila dimasukkan ke dalam komputer itu disebut dengan data ya. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi yang komplit. Informasi yaitu kesimpulan dari sebuah data. Jadi, data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi kembali. Sehingga sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidaklah berguna. Yang terakhir yaitu ada pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang sudah dikodifikasikan. Jadi pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Jadi pengetahuan merupakan informasi, suatu ilmu dan suatu data yang di dalamnya itu sudah sedemikian rupa dibuat dan dibentuk agar si pembaca atau si penerima dapat memahaminya dengan baik. Nah, jadi itu teman-teman materi yang udah kita pelajari hari ini. Banyak sekali yang udah kita dapatkan dari yang sudah saya sampaikan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini ialah bahwasanya teknologi informasi itu teman-teman sangatlah penting di kehidupan kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa nih, jadi kita tuh jangan sampai ketinggalan informasi, jangan sampai kita tidak mengikuti zaman, karena jika kita tidak melakukan hal itu, maka kita akan sangat-sangat ketinggalan oleh zaman, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada perangkat keras komputer, ada perangkat lunak komputer. Jadi segala sesuatu yang ada fisiknya, ada wujudnya itu disebut dengan perangkat keras. Sedangkan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam komputer yang tidak memiliki fisik itu disebut dengan perangkat lunak, seperti aplikasi, website, links, dan sebagainya. Nah, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen ini contohnya kita sebagai manajer nih atau sebagai pimpinan perusahaan, sangat penting kita bisa tahu bagaimana sih taktik atau bagaimana sih proses-proses pengambilan keputusan yang baik dalam sebuah perusahaan itu bisa secara terstruktur atau setengah terstruktur atau tidak terstruktur sama sekali. Nah, kita mau pilih yang mana nih agar bisa membuat suatu perusahaan atau organisasi kita menjalankan pekerjaannya dengan baik. Yang selanjutnya ada sistem penunjang keputusan. Sangat penting bagi kita bisa memiliki sistem penunjang keputusan seperti komputer atau fasilitas perusahaan, serta dari manusianya itu sendiri, seperti sumber daya manusianya itu juga penting. Harus selalu melakukan pelatihan, pembinaan sehingga bisa menjadi penunjang yang baik dalam sebuah keputusan perusahaan. Dan yang terakhir ada data, informasi, dan juga pengetahuan. Data tadi yaitu adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang belum sempurna. Yang kedua ada informasi. Informasi itu adalah data yang sudah diproses dan bisa dikatakan sebagai data itu lengkap atau komplit jika sudah dimasukkan ke dalam komputer. Nah, yang terakhir yaitu adalah pengetahuan, yaitu didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, serta relevan yang dapat ditindaklanjuti sehingga bisa dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan penerimanya. Nah teman-teman, jadi segitu aja ya materi yang udah saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai pembelajaran dan sebagai pemotivasi atau semangat kita untuk bisa terus belajar. Nah teman-teman, jangan pantang menyerah, terus tetap semangat untuk mencapai masa depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.